Halo, Assalamualaikum. Nama saya Haikal Haq dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Kali ini saya akan meresum hasil PBAK hari pertama dan hari kedua. Di materi pertama, yaitu ada transformasi kelembagaan yang awalnya Fakultas Tarbiyah Yogyakarta IAIN Yogyakarta pada tahun 1961 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya pada tahun 1965. Lalu berikutnya berubah menjadi STAIN Malang pada tahun 1997. Lalu berubah lagi menjadi UTIS Indonesia Sunda Islamic University pada tahun 2002. Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009 sampai sekarang. Dan adapun visi misinya yaitu visinya terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya adalah mencetak generasi ulul albab dan sebagainya. Pendidikan UINMA diformat dalam bentuk integrasi antara pendidikan tinggi dengan pesantren. Seluruh mahasiswa tahap pertama dan kedua wajib bertempat tinggal di Mahat. Rencana jangka panjang tahun 2006 sampai tahun 2010, tahap pemantapan kelembagaan dan penguatan akademik. Tahun 2011 sampai 2015, tahap pertama pencapaian pengenalan dan reputasi regional. Pada tahun 2016 dan sampai 2020, tahap kedua pengenalan dan reputasi regional. Pada tahun 2021 sampai 2025, tahapan pertama pengenalan dan reputasi regional. Pada tahun 2026 sampai 2030, tahapan kedua pengenalan dan reputasi regional. Kebijakan universitas terdiri dari dua, yaitu mutu dan akademik. Kebijakan mutu terdiri dari meningkatkan kepuasan customers atau stakeholders melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi, akademik dan non-akademik. Meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategi yang relevan dan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Adapun beberapa kebijakan akademik yaitu meningkatkan relevansi atmosfer akademik berkelanjutan, daya saing, dan efisiensi, serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi universitas, serta menyusun dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi universitas. Yang ketiga adalah menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam. Yang keempat ada mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kenusantaraan. Berikutnya ada mengembangkan arah dan strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pendidikan tinggi ke depan. Ada beberapa poin
yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, membangun kampus yang inovatif untuk penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Islam. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran ke arah integrasi sains dan Islam serta berbasis riset. Berikutnya ada mengembangkan penelitian bermutu dengan berparadigma Islam. Berikutnya ada mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian masyarakat, dan mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan. Adapun materi berikutnya pada hari kedua yaitu ada tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh, yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Di sini beliau menjelaskan tentang beberapa data kasus COVID-19. Jumlah kasus di dunia per tanggal 28 Agustus 2021. Jumlah kasus dunia yaitu 216 juta. Dan yang meninggal dunia adalah 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia terkonfirmasi ada 4.066.404 jiwa. Kasus aktif 227,182. Jumlah meninggal 131,372. Dan sembuh ada 3.707.850. Apa aja sih dampak COVID-19 itu? Dampak COVID-19 di sektor ekonomi yaitu melemahnya daya beli. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis yang sebesar 0,08%. Selanjutnya adanya hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat kurang lebih dari 50.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejak awal tahun 2021, Economic Center of Return of Economics atau CORE memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15% sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2021 yaitu sebesar 7,07%. Dan Februari 2021 yang mencapai 6,20%. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Hal ini sebagaimana lembaga riset Bloomberg misalnya memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 7,5% pada triwulan 2 2021. Di sektor pendidikan ada putus sekolah. Anak harus bekerja, risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Contohnya, anak sekolah harus bekerja untuk membeli paket internet karena belajar di rumah. Terus ada persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar
apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama anak perempuan, dan kehamilan remaja. Selanjutnya ada penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosial ekonomi yang berbeda, atau yang biasa disebut learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Di sektor kebijakan pendidikan, pada tahun 2020 dan 2021, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan sebesar 13,2 triliun untuk menerjunkan 53.706 relawan mahasiswa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, yaitu berupa bantuan kuota, data internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal atau UKT, rumah sakit pendidikan, dan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. PT KIN atau UIN menuju World Class University, Excellence in Research, Internationalization, a talented undergraduate body, quality of teaching within institutional collaboration. Selanjutnya, menjadi generasi unggul. Keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki quotient kesalehan peduli terhadap sosial. Selanjutnya ada tentang konsep moderasi Islam oleh Bapak Basri Zain. Yang pertama ada variety of attribution to Islam. Dua arus besar yaitu Sunni Islam dan Syi Islam, sociological labeling. Itu ada Islam atau Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, atau bahkan teroris. The most contemporary labels, moderate Islam dan Islam Nusantara. Apa sih moderasi Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish Islam scholars. Yang terakhir ada Middle Eastern and Global Issue. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Seperti ada beberapa contoh konflik, yaitu konflik Palestina dan Israel yang seperti yang kita ketahui. Yang kedua ada aliansi politik Arab versus Amerika Barat. Terus selanjutnya ada political despotism,
hypocrisy. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.